Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan untuk menggapai ridha Allah, mengumpulkan pahala-pahala yang akan kita bawa nanti di yaumil qiyamah. Di antaranya adalah pahala untuk melaksanakan yang sama pahalanya dengan pahala haji dan umrah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sholal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatla syams falahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan duduk dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai syuruk, ditutup dengan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah awal duha, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Ladang itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menanam berbagai macam pahala. Kapan kita panennya? Panennya yaitu ketika nanti di akhirat. Maka berlomba-lombalah dalam menanam. Menanam apa? Menanam hal-hal yang kebaikan. Maka barang siapa yang menanam, pasti dia akan menuai, pasti akan memanen. Barang siapa tanamannya baik, maka dia akan memanen panenan hasilnya yang baik. Tapi barang siapa yang menanam tanaman-tanaman yang buruk, maka mau nggak mau ya wajib memakan tanamannya tersebut. Sebagaimana firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarah, sebiji sawi, pasti dia akan melihatnya, pasti dia akan memanennya, memetiknya. Dan barang siapa yang menanam berbuat keburukan sebiji zarah, sekecil apapun, pasti dia harus memetiknya di dunia dan di akhirat. Hadirin bapak-bapak rahmati Allah SWT, kita lanjutkan. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatan ukhrijat lin-nasi yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yatawasawna 'ala sabri wa yujahiduna fi sabilillah. Masih muqaddimah. Dan Allah menjadikan umatnya Rasulullah, umat akhir zaman ini, khairu ummatin, ada sebaik-baik umat,
ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia semua, yang mereka itu sifatnya adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan pada hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka itu sifat yang keduanya adalah selalu mengajak untuk berbuat yang baik, berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka selalu berusaha mencegah perbuatan munkar. Wa ta'awanuna 'alal birri wat taqwa, dan mereka selalu tolong menolong, bantu membantu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan tidak tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Wa yutuna zakata, dan menunaikan atau membayar zakat. Wa yatawasawna 'ala sabri, dan saling menasihati 'ala sabri, dalam kesabaran. Ya, sabar ini emang harus saling kita sebagai jamaah. Sampai Rasulullah itu ketika berjamaah, selesai jamaah itu, selesai sholat, balik ke jamaahnya, lihat dari ujung ke ujung, dilihat, kemudian ditanyakan, yang nggak ada itu siapa? Si anu mana? Sakit ya Rasulullah. Saking kalau bahasa gaulnya, saking care-nya itu, saking perhatiannya sama umatnya itu, sama jamaah. Ketika selesai sholat, zikir, dia balik kanan menghadap jamaah, sambil zikir itu matanya sambil lihat dari ujung shaf yang kanan sampai ujung shaf yang kiri, sampai ke belakang. Barangkali ada jamaahnya yang biasa jamaah nggak berjamaah. Dan saling nasihati dalam kesabaran, sabar terhadap musibah, sabar terhadap maksiat, sabar terhadap ketaatan kita pada Allah. Jangan pikir kita sabar dalam melaksanakan ajaran Allah aja, ajaran Islam ini, nggak ada yang menghina, banyak yang menghina. Ngapain capek-capek jamaah subuh-subuh datang? Pasti ada yang begitu. Orang-orang kafir kan bilang gitu. Capek-capek sholat, ngapain ini? Udah hidup seenak sendiri aja. Ini kita diperintahkan untuk saling menasihati dalam kesabaran, sabar dalam taat pada Allah. Yang kalau jadi masing-masing sabar itu ada pahala yang bertingkat-tingkat derajatnya. Sabar dalam musibah derajatnya kurang lebih yaitu 600 derajat. Kemudian sabar dalam maksiat, menjauhi maksiat, derajatnya adalah di atasnya. Kemudian sabar di atas dalam menjalankan taat pada Allah dalam ibadah, itu di atasnya lagi. Dan setiap jarak derajat dari satu derajat ke derajat yang lain adalah sebagaimana jauhnya langit dan bumi. Maksudnya apa? Menasihati dalam kesabaran, sabar dalam taat. Dan mana nih teman kita yang lagi malas kayaknya sampai nggak datang-datang, barangkali sakit tak? Wa yujahiduna fi sabilillahi, dan berjihad di jalan Allah. Dan mereka, ini fi'il mudhari dengan dhamirnya dhamir umum, mereka. Dan mereka berjuang di jalan Allah, berjihad. Jihad itu paling besarnya adalah perang.
melawan orang-orang kafir. Sekarang jihadnya adalah bagaimana supaya syariat Allah itu tetap berjalan di atas muka bumi. Berjuang, mendidik masing-masing, mendidik keluarganya supaya sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan konotasi negatif, namanya jihad pasti perang, enggak. Sekarang beda ini zamannya. Sekarang berjihad untuk bagaimana supaya istiqomah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut, mereka tidak takut atas hinaan. Dan atas penderitaan yang akan diterima akibat dari berjihad tadi, min ahli zaigi, dari orang-orang yang menyimpang, wal khudlan, dan orang-orang yang tidak diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Fama yasuddu an sabilillahi, maka itu tidak membuatnya, menghalanginya untuk dari jalan Allah. Wa yalumu 'ala al-qiyami biwajibi haqqillahi, dan beristiqamah untuk mendirikan, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak Allah. Illal ladzina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi bisyiqaq wal khusran wal khizyi wal hawan, kecuali orang-orang yang sudah Allah tetapkan atas mereka sebuah kalimat apa? Bisyiqaq, kecuali orang-orang yang memang sudah Allah tetapkan bagi mereka kalimat asyiqaq wal khusran, kerugian, wal khizyi, dan kehinaan, wal hawan, wala yatajarrada li nashi ibadillahi wa da'watihim ila Allah, dan tidak sendirian untuk memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah, wa da'watihim ila Allah, dan mengajak mereka kepada Allah, ilal ladzina sabaqat lahum minallahil husna, kecuali bagi orang-orang yang Allah telah dahulukan bagi mereka kebaikan, bisa'adah wal aman, dengan kebahagiaan dan keamanan, wal fauza, dan kesuksesan, waridwan, dan keridhaan. Ulaika warathatun nabiyina, mereka itulah pewaris para nabi, wa immatil muttaqina, dan imamnya orang-orang bertakwa, wa khairat rabbil alamin, dan pilihan bagi Allah Tuhan semesta alam, minal mu'minina rasikhina fil ilmi, dari orang-orang beriman yang selalu mendalami ilmu, al-mutahaqqiquna bi haqaiqil iman, yang merealisasikan hakikat keimanannya, wal iqan wal ihsan, al-waqifun ala asrarillahi, yang mereka semua berdiri dengan rahasia-rahasia Allah, fi mulkihi, dalam kerajaan Allah, wa malakutihi, min tariqil kashfi wal iyan,
dari jalan yang telah Allah singkap. Wa ma fazau bihadhihi al-manaqibi wa la wasalu ila hadhihi al-maratibi illa bi husni iqtifafihim. Wa ma fazau, dan mereka semua tidaklah mencapai kesuksesan bihadhil manaqibi, dengan jalan ini, wala wasalu ila hadhil maratibi, dan mereka tidak sampai pada derajat ini, illa kecuali bihusni iqtifatihim wa kamal ittiba'ihim, kecuali dengan sebaik-baik perilakunya, wa kamal atba'ihim, dan sempurna mengikutinya, li imamil a'immati, sempurna mengikuti kepada imamnya umat, alladzi arsalallahu lil alamin rahmatan, yang Allah utus imam tersebut kepada alam semesta rahmatan, sebagai rahmat. Jadi kita tidak bisa mencapai derajat ini kecuali dengan sebaik-baik perilaku kita dan sesempurna-sempurna pengikutan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru bisa mencapai derajat tersebut. Allati arsalallahu lil alamin rahmatan, Abdullah wa rasuluhu, yaitu hambanya Allah dan rasulnya Allah, wa habibuhu, dan kekasihnya, wa khaliluhu, Sayyiduna Muhammad, Tuhan kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli hinin wa awan. Salawat serta salam atasnya dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya fi kulli hinin, di setiap saat, wa awan, dan setiap masa. Salatan wa salaman daimaini, salawat dan salam yang selalu bidawamillahil mulkid daya, dengan sepanjang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Mukadimahnya sudah selesai. Bahwasanya dalam mukadimah tersebut disampaikan oleh Al-Habib bahwasanya kita adalah umat dari Nabi yang mulia. Karena Nabi kita yang mulia, kita dijadikan sebagai umat yang khair ummah, sebaik-baik umat, yang disifati, yang ciri-cirinya adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan hari akhir. Kemudian ciri berikutnya adalah ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak pada perbuatan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan munkar, mendirikan salat, membayar zakat, dan seterusnya. Fa yaqul al-'abdul faqirul mu'tarif bil qusuri wat taqsir ar-raji 'afa rabbihil qadir
Asy-Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini afallahu anhu wa an aslafihi amin. Maka berkatalah hamba yang fakir al-mu'tarif bil qusur wa taksir, yang mengetahui, yang mengakui dengan kekurangannya, ar-raji yang berharap afwa rabbih, yang berharap ampunan Tuhannya, al-qadir yang maha kuasa, yaitu Asy-Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini, yaitu Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, afallahu anhu, semoga Allah memaafkannya, wa an aslafihi, dan atas semua pendahulu-pendahulunya, amin. Zaman dulu ketika mengarang kitab pasti diawalinya seperti itu. Abdul Fakir al-Mu'tarif ar-Raji ila. Jadi tawadhu'nya itu didahulukan, merendah sekali. Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'ah wasiatun bifadlillahi wa rahmatihi nafi'ah. Ini adalah sebuah risalah, sebuah kitab bihaulillahi, dengan kekuatan Allah dan maha kuasa Allah. Jami'atun itu umum, artinya umum, komplit. Wasiatun yufaq bi fadlillahi wa rahmatihi nafi'ah, dan berisi tentang wasiat, nasihat-nasihat yang dibuat dengan keutamaan Allah, dengan fadilah karunia Allah dan rahmatnya, nafi'atun, yang bermanfaat. Hamalani ala wad'iha al-imtithalu li amrillahi ta'ala wa amru rasulih, yang membawa saya ala hamliha, ala wad'iha, yang membawa saya untuk menyusun kitab ini adalah al-imtithalu li amrillahi ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah, wa amara rasulihi, dan perintah-perintah rasulnya, wa raghbah fil wa'di shadiq, dan dalam rangka sangat menyukai, sangat senang dalam menggapai, sangat senang fil wa'di shadiq, terhadap janji yang benar, al-warid fil dalalati alal huda wa da'wati ilal khair, al-warid yang tertulis fil dalalati, dalam dalil-dalil, alal huda, atas petunjuk, wa da'wati ilal khair, dan dakwah kepada kebaikan, wa nashri lil ilmi, dan menyebarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaklah kalian menjadi, di antara kalian menjadi umat yang yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan untuk berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah perbuatan mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati
serulah oleh kalian orang-orang ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatul hasanah, dan dengan mau'izah, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang baik. Wa qala ta'ala li nabiyhi, dan Allah berfirman untuk nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan saya, ud'u ila Allahi ala basiratin, mengajak pada Allah, ala basiratin ana, di atas kebenaran saya, wa man ittaba'ani, dan orang-orang ikuti saya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyabluga syahid minkum al-ghaib, farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, farubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Sabda Rasulullah SAW, liyabluga syahid minkum al-ghaib, hendaklah menyampaikan orang yang hadir di antara kalian terhadap orang yang tidak hadir. Farubba hamil fiqhin, barangkali orang yang membawa fikih itu, ila man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih memahami tersebut. Farubba hamil fiqhin laisa bifaqihin, dan banyak orang yang membawa pemahaman tersebut, laisa bifaqihin, bukan orang yang paling memahami. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Man da'a ila huda, siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajarkan, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala, mithla ujuri man tabi'ahu, seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, yang tidak dikurangi pahala tersebut dari pahala-pahala mereka sesuatu. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka baginya, maka atasnya dosa, mithla athami man tabi'ahu, seperti dosa-dosanya orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, yang tidak dikurangi dosa tersebut dari dosa-dosa mereka sesuatu. Karena sudah waktu syuruk, itu saja kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah ya ajma'in wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.